Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuli dari kelas A223 Prodi Pendidikan Dasar Universitas BGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait karakteristik kurikulum merdeka di sekolah dasar dilihat dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian pengembangan kurikulum pendidikan di sekolah dasar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan yang digunakan dalam pendidikan untuk merancang pembelajaran dan juga pengajaran. Adapun fungsi dari kurikulum itu yang pertama itu mewariskan nilai dan juga budaya yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan untuk masa kini dan juga masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan juga memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, bagi guru, fungsi kurikulum adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum itu selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Seperti kurikulum yang saat ini kita gunakan yaitu kurikulum merdeka. Adapun kurikulum merdeka ini merupakan inisiatif pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kurikulum yang lebih relevan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini terdapat salah satu poin penting yaitu pendekatannya yang berbasis pada pengalaman siswa. Kemudian kurikulum merdeka ini juga menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, mengakui peran pentingnya dalam memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan, dan juga memperluas kesempatan belajar bagi siswa. Nah, dalam pengembangannya itu sendiri, kurikulum itu memperhatikan beberapa prinsip. Sekarang kita kaji dari prinsip relevansi ya. Jadi, kurikulum merdeka berdasarkan prinsip relevansi itu dilihat dari 4 poin ya. Yang pertama yaitu konteks lokal dan juga kebutuhan siswa. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini menempatkan penekanan besar dalam pemahaman konteks lokal dan juga kebutuhan siswa. Ini tercermin dalam pendekatan berbasis pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di kurikulum merdeka ini mereka memastikan bahwa materi pelajaran itu memiliki relevansi langsung dengan kehidupan siswa di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian poin yang kedua yaitu fokus pada keterampilan praktis. Di dalam kurikulum merdeka ini cenderung memperkenalkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, pendekatan berbasis masalah digunakan untuk mengajarkan konsep matematika melalui situasi nyata yang relevan bagi siswa, seperti mengukur bahan makanan atau menghitung kebutuhan untuk proyek taman sekolah. Kemudian kalau dilihat dari koneksi dengan lingkungan sekitar, kurikulum merdeka ini berusaha untuk menghubungkan pembelajaran di dalam kelas dengan pengalaman siswa di lingkungan sekitar mereka. Jadi melalui pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan ini, siswa itu diajak untuk memahami dan juga memecahkan masalah yang relevan dengan komunitas mereka, seperti masalah lingkungan atau masalah sosial. Kemudian di poin yang keempat yaitu pengembangan karakter dan juga kewarganegaraan. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini menekankan pengembangan karakter dan kewarganegaraan yang relevan dengan konteks Indonesia. Ini mencakup pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, semangat gotong royong, toleransi, dan juga keberagaman. Gitu.
Jadi kalau dilihat dari prinsip relevansi, ini kurikulum merdeka ini mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam memastikan relevansi pembelajaran bagi semua siswa di seluruh Indonesia ya. Variasi dalam konteks lokal, kemudian infrastruktur pendidikan, dan juga ketersediaan sumber dayanya mungkin menyebabkan perbedaan dalam kualitas dan juga relevansi pembelajaran antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini melihat sejauh mana kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi guru dan juga sekolah dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik siswa serta kondisi lokal mereka. Nah, kalau kita lihat dari poin yang pertama yaitu pilihan materi pelajaran. Nah, kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas bagi guru untuk memilih dan juga mengembangkan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat siswa mereka. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan realitas lokal dan juga kebutuhan khusus siswa ya. Jadi contohnya materi yang relevan dengan lingkungan dan juga budaya siswa. Kemudian dilihat dari poin yang kedua, metode pembelajaran. Kurikulum merdeka ini mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan juga kebutuhan siswa. Jadi di sini guru itu bebas untuk memilih pendekatan pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kalau dilihat dari evaluasi dan juga penilaian, kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas dalam penilaian dan juga evaluasi hasil pembelajaran siswa. Jadi di sini guru itu bebas untuk menggunakan berbagai instrumen evaluasi, termasuk tes, proyek, portofolio, atau observasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa mereka. Kemudian kalau kita lihat dari kurikulum tingkat lokal, nah kurikulum merdeka itu memberikan wewenang kepada daerah atau sekolah untuk mengembangkan kurikulum tingkat lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi mereka. Nah, hal ini itu memungkinkan adanya variasi dalam kurikulum antara satu daerah dengan daerah yang lain. Seperti itu. Jadi, meskipun kurikulum merdeka ini menawarkan fleksibilitas dalam berbagai aspek, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan fleksibilitas tersebut itu bermanfaat bagi pendidikan ya. Misalnya, diperlukan dukungan yang memadai dalam bentuk pelatihan atau sumber daya dan juga panduan untuk membantu guru dan juga sekolah ini untuk menggunakan fleksibilitas ini secara efektif. Nah, kemudian kita lihat dari prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas ini melihat sejauh mana kurikulum ini memastikan adanya kesinambungan dalam pengembangan keterampilan dan juga pengetahuan siswa dari satu tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari poin yang pertama yaitu kesinambungan materi pelajaran, kurikulum merdeka ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan dalam materi pelajaran antara tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga tingkat pendidikan menengah. Jadi, ini memungkinkan siswa untuk membangun fondasi yang kokoh dalam berbagai mata pelajaran dan kemudian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka itu secara bertahap. Kemudian kalau kita lihat dari poin yang kedua, pengembangan keterampilan berkelanjutan, kurikulum merdeka ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berkelanjutan yang memungkinkan siswa untuk terus berkembang dan belajar sepanjang hayat. Nah, ini mencakup penanaman keterampilan kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Kemudian poin yang ketiga yaitu pemetaan tujuan pembelajaran.
Di dalam kurikulum Merdeka ini melibatkan pemetaan tujuan pembelajaran dari satu tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya, sehingga siswa itu bisa melihat hubungan antara apa yang mereka pelajari pada tingkat sebelumnya dengan apa yang mereka pelajari selanjutnya. Nah, hal ini itu membantu dalam memastikan adanya kesinambungan dalam pembelajaran mereka. Kemudian kalau dilihat dari integrasi kurikulum, kurikulum Merdeka ini berusaha untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Sehingga siswa itu bisa memahami hubungan antara berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan mereka secara holistik. Nah, ini membantu dalam menciptakan kesinambungan dalam pengembangan siswa sebagai individu yang berpikiran kritis, kreatif, dan juga mandiri. Namun dalam implementasinya, kurikulum Merdeka ini mungkin menghadapi beberapa tantangan ya dalam memastikan kesinambungan yang lancar antara tingkat pendidikan. Kemudian kalau kita lihat dari prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas ini kita melihat sejauh mana kurikulum ini berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan seberapa baik itu memungkinkan siswa untuk mencapai potensi mereka. Kalau kita lihat dari tujuan pembelajaran yang jelas, kurikulum Merdeka ini menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, yang membantu dalam mengarahkan proses pembelajaran siswa. Jadi dengan memahami tujuan pembelajaran secara jelas, guru itu bisa merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, kurikulum Merdeka ini menekankan pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa itu aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka. Nah, ini terbukti meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa sehingga bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kalau kita lihat dari penggunaan metode pembelajaran yang beragam, kurikulum Merdeka ini mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan menyediakan variasi dalam pendekatan pembelajaran, kemudian kurikulum ini juga lebih efektif dalam mencapai berbagai gaya belajar siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Kemudian kalau kita lihat dari evaluasi yang komprehensif, kurikulum Merdeka ini mencakup evaluasi yang komprehensif terhadap hasil pembelajaran siswa. Jadi bukan hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi fokus pada keterampilan dan juga sikap. Ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan siswa dan juga membuat penyesuaian yang diperlukan dalam proses pembelajarannya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi itu kita melihat sejauh mana kurikulum ini bisa mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Jadi kalau kita lihat dari poin yang pertama, penggunaan sumber daya yang tersedia, kurikulum Merdeka ini menekankan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana, serta bahan ajar. Jadi, dengan memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah dalam memilih metode pembelajaran dan materi pelajaran yang sesuai, kurikulum ini itu bisa meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajarannya. Kemudian kalau kita lihat dari fokus pada hasil pembelajaran, kurikulum Merdeka ini menempatkan fokus pada hasil pembelajaran siswa itu bukan hanya pada aktivitas pembelajarannya saja, namun, kurikulum ini itu bisa membantu guru dan juga sekolah untuk memprioritaskan penggunaan sumber daya pada kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian kalau kita lihat dari pengurangan pemudaian, kurikulum Merdeka ini
mengusulkan penyederhanaan kurikulum dan pengurangan pemudayaan. Jadi memfokuskan pada materi pelajaran yang esensial dan juga relevan. Nah, hal ini itu membantu mengoptimalkan waktu pembelajaran dan juga memungkinkan guru untuk mengeksplorasi konsep dengan lebih mendalam. Kemudian kalau kita lihat dari penggunaan teknologi, kurikulum merdeka ini mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Jadi dengan memanfaatkan teknologi seperti pembelajaran dengan aplikasi misalnya, nah kurikulum ini itu bisa memberikan aksesibilitas yang lebih luas terhadap materi pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran yang mandiri. Nah, perubahan dalam kurikulum dan metode pembelajaran itu memerlukan investasi awal yang signifikan dalam pelatihan guru dan juga pengembangan sumber daya pembelajarannya. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan juga pemantauan cermat untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia yang digunakan itu efisien dan juga efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat dari prinsip praktis, nah kurikulum merdeka ini kalau kita lihat dari prinsip praktis, ini kita melihat bagaimana sejauh mana kurikulum ini diimplementasikan secara mudah dan juga efisien di lapangan dengan memperhitungkan batasan-batasan yang ada, seperti ketersediaan sumber daya, kondisi infrastruktur, dan juga kebutuhan siswa yang beragam. Nah, kalau kita lihat dari kesesuaian dengan kondisi lokal, kurikulum merdeka ini menekankan pengembangan kurikulum tingkat lokal yang mencerminkan kebutuhan, budaya, dan juga konteks sosial siswa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini itu memungkinkan kurikulum ini menjadi lebih praktis karena dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap wilayah. Kemudian kalau kita lihat dari penggunaan sumber daya yang tersedia, kurikulum merdeka ini mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah dan juga daerah dengan memberikan fleksibilitas kepada guru dalam memilih materi pelajaran maupun metode pembelajaran yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Jadi kurikulum ini itu dapat diimplementasikan secara praktis tanpa terlalu membebani sekolah. Kemudian kalau kita lihat dari sederhana dan mudah dipahami, kurikulum merdeka ini mencoba untuk menyederhanakan struktur kurikulum dan juga mengurangi pemudayaan sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh guru dan juga sekolah. Ini membuat kurikulum ini lebih praktis dalam penggunaannya di lapangan. Kemudian kalau kita lihat dari keterlibatan pemangku kepentingan, kurikulum merdeka ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, komunitas lokal, dan juga pemerintah dalam proses pengembangan dan juga implementasinya. Jadi dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, kurikulum ini menjadi lebih praktis karena mencerminkan kebutuhan dan juga harapan dari semua pihak terkait. Jadi walaupun demikian dalam implementasinya kurikulum merdeka ini mungkin menghadapi tantangan dan dalam menjaga kesederhanaan dan juga keterlibatan semua pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait serta dukungan yang memadai dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan. Nah, dari keenam prinsip tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kurikulum merdeka itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengutamakan relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan praktis dalam pengembangan dan implementasinya. Jadi meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah yang telah diambil menuju kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat ini menjadi langkah yang positif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya terkait
Karakteristik kurikulum merdeka dilihat dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.